Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta. Dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian adalah Dr. Sukmaneti, MSI. Pada penelitian kali ini, saya mengambil judul pengembangan bahan ajar atau modul matematika bergambar untuk mengatasi kesalahan siswa dalam mempelajari materi pecahan pada kelas 4 SD di SD Negeri 134 Purwasari. Selanjutnya yaitu bagian isi dari proposal saya, yaitu terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya pada bab 2, kajian teori, berisi pengembangan modul, pengertian matematika, karakteristik siswa kelas 4, dan pengembangan bahan ajar atau modul bergambar. Selanjutnya pada bab 3, yaitu metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengembangan. Selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil penelitian, berisi tentang desain awal produk, hasil pengujian, dan revisi produk. Dan yang terakhir yaitu bab 5, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Sumber belajar merupakan komponen penting yang menentukan suksesnya suatu pembelajaran. Contoh dari sumber belajar yaitu buku paket, LKS, bahan ajar, dan lain-lain. Bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan untuk membantu guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar bisa berupa data yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi dasar atau KD secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Berkaitan dengan kelayakan isi, materi dalam bahan ajar sebaiknya memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Sekarang ini kita akan membahas tentang bahan ajar atau modul matematika untuk SD. Sebelum kita memasuki modul matematika, kita harus mengetahui apa itu matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang sering menjadi permasalahan oleh orang tua murid maupun guru. Menurut guru dan orang tua murid SD, matematika adalah mata pelajaran yang tidak mudah dipelajari dan memerlukan latihan yang cukup lama untuk memahami materi. Berdasarkan pengakuan siswa SD, matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Siswa cenderung lebih menyukai mata pelajaran selain matematika. Modul sebagai bahan ajar matematika dapat menjadi pilihan bagi guru untuk melengkapi aktivitas belajar siswa dalam memahami konsep bilangan pecahan. Penggunaan modul yang sesuai dengan kurikulum diharapkan mampu mendukung pembelajaran matematika agar siswa dapat memahami konsep dari yang telah mereka pelajari dan kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan modul sebagai bahan ajar matematika di sekolah dasar masih belum diminati. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum
mau untuk membuat modul sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini karena terlalu luasnya masalah yang dijabarkan dalam latar belakang, maka pengembangan identifikasi masalah pada pengembangan modul bergambar pada mata pelajaran matematika SD kelas 4, khususnya bilangan pecahan dan rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dituliskan rumusan masalah yang diajukan dalam pengembangan ini, yaitu bagaimana mengembangkan modul bergambar pada mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar, khususnya pada materi bilangan pecahan. Dan tujuan dapat memberi pengetahuan tentang pengembangan modul bergambar pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Poin pertama yaitu A. Pengembangan bahan ajar atau modul bergambar. Poin pertama, pengertian pengembangan. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Berdasarkan definisi tersebut, dikatakan bahwa pengembangan merupakan aplikasi kegiatan ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya berdasarkan kaidah dan teori dengan menyempurnakan produk teknologi yang telah ada ataupun menghasilkan teknologi yang baru. Oke, poin kedua yaitu pengertian modul. Kemudian pengertian modul didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal guru, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, menyediakan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan dan alat untuk serta pengukuran keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran. Jadi, modul yang akan dipelajari oleh siswa harus mencakup berbagai satuan program meliputi perencanaan tujuan secara jelas, penyediaan konsep dan penyajian materi, alat dan sumber belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar, alat evaluasi untuk menilai keberhasilan belajar siswa, serta pengukuran keberhasilan. Poin ketiga yaitu pengertian gambar. Gambar adalah tiruan dari benda yang sengaja dibuat oleh manusia yang melalui coretan dengan berbagai alat yang dituangkan dalam berbagai media. Beberapa fungsi dari gambar yaitu menimbulkan daya tarik pada siswa, mempermudah pengertian atau pemahaman siswa, memudahkan penjelasan yang sifatnya abstrak sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami apa yang dimaksud. Jadi, penggunaan gambar selain sebagai daya tarik sebuah bahan ajar, gambar juga dapat mengkonkret konsep abstrak dan sulit dipahami oleh siswa, sehingga dapat memperjelas bagian-bagian penting tanpa harus memberikan banyak penjelasan dalam bentuk uraian. Poin keempat yaitu pengertian modul bergambar. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa modul bergambar adalah satuan paket bahan ajar sistematis yang berisi kajian suatu materi secara mendalam dengan tampilan berbagai contoh tiruan benda manusia dan alam sekitar yang dikemas secara menarik dan berisi nilai moral sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa secara aktif, mandiri, dan berkarakter. Selanjutnya, karakteristik siswa SD kelas 4. Menurut Piaget dan Trianto, karakteristik anak berumur 7-11 tahun sudah memasuki tahap menggunakan logika berpikir dengan baik, serta berkembang ke arah berpikir objektif semi-abstrak. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar atau modul bergambar. Pengembangan modul bergambar adalah proses yang berisi langkah-langkah kegiatan untuk mengembangkan suatu bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses belajar mandiri bagi siswa pada pembelajaran matematika kelas 4 SD.
khusus pada materi pecahan. Modul bergambar ini memuat kompetensi dasar 3.1 pada kurikulum 2013 yang berisi materi tentang memahami operasi itu melibatkan berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan dapat diwujudkan melalui penerapan kurikulum 2013 adalah siswa dapat memiliki kecakapan dalam sikap pengetahuan maupun keterampilan yang berhubung dengan life skill. Pembelajaran seharusnya mampu mengembangkan potensi khusus dari tiap-tiap siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia otonom yang dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai dengan mengkonstruksi ide yang mereka miliki. Tentunya hal ini dapat diwujudkan jika guru dan pemeran pendidikan lainnya dapat memakai pembelajaran dengan menghargai hak-hak pribadi siswa dalam menentukan dan merencanakan tujuan yang ingin mereka capai melalui kegiatan pembelajaran secara mandiri. Namun, kenyataannya hingga saat ini pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah belumlah mampu menghilangkan sikap ketergantungan pada siswa. Hal ini terlihat dari sikap siswa dan pola pembelajaran di kelas yang masih menjadikan guru sebagai pemeran utama. Oleh karenanya, pembaruan dalam kurikulum bertujuan agar dapat mengubah cara pandang guru untuk memahami konsep pembelajaran sebenarnya yang berada di tangan siswa sebagai pelaku pembelajaran aktif dan mandiri. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pada poin pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Berdasarkan judul penelitian pengembangan bahan ajar atau modul matematika bergambar untuk mengatasi kesalahan siswa pada materi pecahan kelas 4 SD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dengan berdasarkan 3 macam pertimbangan. Yang pertama, metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Lokasi penelitian. Lokasi yang peneliti pilih yaitu Sekolah Dasar Negeri 134 Purwasari, yaitu salah satu sekolah dasar yang berada di Desa Purwasari, Kecamatan Pelepati Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. SD ini memiliki akreditasi A, mempunyai beberapa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Data dan sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, foto, dan statistik. Ada 2 data penelitian kumpulkan, yaitu data utama atau primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, seperti buku, majalah, notulen, rapat, catatan harian, dan peraturan sekolah lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data akurat dan valid pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tujuan tertentu yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara dan informan. Bab keempat yaitu hasil penelitian. Poin pertama, desain awal produk. Ada cover awal bab, dan peta konsep. Rancangan peta konsep pada pengembangan menggunakan satu warna dominan dan belum menggunakan gambar ilustrasi. Peta konsep ini hanya memaparkan submateri dalam bentuk bagan. Poin kedua yaitu hasil pengujian. Pertama, experts review.
Uji coba ahli yang dilakukan pada modul bergambar sebagai bahan ajar matematika, materi pecahan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan yang dicapai yaitu sangat baik dengan presentase 94%. Hasil rekapitulasi penelitian yang dilakukan dalam evaluasi formatif kepada para ahli adalah sebagai berikut pada tabel tersebut. Berdasarkan rata-rata keseluruhan tersebut dapat disimpulkan bahwa modul bergambar sebagai bahan ajar matematika pecahan memperoleh nilai sangat baik dan dapat digunakan oleh siswa kelas 4 SD dalam menunjang proses pembelajaran matematika. Secara umum, modul bergambar sebagai bahan ajar matematika materi pecahan memenuhi standar kurikulum 2013. Namun modul ini masih perlu mendapatkan perbaikan terutama dari segi tokoh, gambar, dan penyederhanakan penggunaan bahasa. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil. Evaluasi pada tahap ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu evaluasi small group 1 sebelum revisi terhadap 6 orang siswa kelas 4 dan evaluasi small group 2 yang terdapat 8 orang siswa kelas 4. Hasil rekapitulasi perhitungan evaluasi small group 1 adalah sebagai berikut pada tabel. Berdasarkan data hasil uji coba tersebut diperoleh hasil penilaian modul bergambar sebagai bahan ajar matematika materi pecahan pada tahap evaluasi small group 1 adalah sangat baik dengan rata-rata presentase 97%, perhitungan rinci terlampir. Kemudian berdasarkan masukan dan saran yang diterima dari guru kelas maupun siswa pada tahap small group 1, pengembangan mula merevisi dan selanjutnya diuji coba pada evaluasi small group 2 dengan rekapitulasi perhitungan evaluasi sebagai berikut pada tabel berikut. Berdasarkan data hasil uji coba tersebut diperoleh hasil penilaian modul bergambar sebagai bahan ajar materi pecahan pada tahap evaluasi small group 2 setelah direvisi adalah sangat baik dengan rata-rata presentasi 98%. Berikutnya yaitu bab 5 penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengembangan modul ini menghasilkan sebuah bahan ajar berupa modul bergambar sebagai bahan ajar matematika materi pecahan kelas 4 SD. Saran dalam pengembangan modul bergambar ini berbagai kendala dialami pengembang, sehingga masih ada banyak kekurangan dan kelemahan yang membuat kesempurnaan hasil pengembangan.